Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Nah, kali ini saya Dara Dinanti, selama beberapa menit ke depan akan menemani pemirsa, tentunya akan berbincang mengenai sebuah topik nih bersama narasumber kita pada hari ini. Terus saya senang sekali sudah bersama dengan Profesor Insinyur Denny Helart, STMT PhD. Halo Bapak. Halo. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat walafiat. Ya. Nah, selain ngajar, penelitian itu kesibukan yang Bapak puni belakangan ini apa nih Pak? Boleh diceritain Bapak? Ya. Di luar kampus berarti ya? Di luar dan dalam di kampus dalam. boleh Pak. Kalau di dalam ya mungkin ya sama dengan ini ya dosen yang lain ya Tridharma perguruan tinggi ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Di luar sebenarnya aktivitas saya juga terkait dengan itu ya, Tridharma itu. Ada menjadi tim ahli di beberapa dinas lingkungan hidup di provinsi dan kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Kemudian juga aktif di asesor di lembaga akreditasi nasional LAM Teknik. Begitu juga menjadi asesor di evaluator ya di lembaga akreditasi internasional Indonesia IABI ya. Selain itu ya saya sebagai asesor juga di lembaga sertifikasi profesi untuk teknik lingkungan gitu ya. Wah, senang sekali bisa berbincang dengan Prof. Denny ini. Sebelumnya Pak, saya ucapkan selamat dulu atas pengukuhan guru besar pada bulan lalu ya Pak, itu dalam bidang ilmu pengelolaan limbah pada Fakultas Teknik Universitas Andalas ya Pak ya. Iya. Nah, berhubungan dengan itu nih Pak, saya tertarik nih ingin membahas orasi ilmiah Bapak pada pengukuhan bulan lalu itu mengenai cerminan perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah gitu. Iya. Nah, first of all nih Pak, air ya Pak ya, yang mana setiap manusia butuh ya Pak ya. Pasti. Nah, untuk mutu air ini sebenarnya apa sih Pak, dan klasifikasinya di lingkungan itu seperti apa gitu Pak? Iya. Kalau berbicara mutu ya itu terkait dengan parameter yang dikandung oleh air tersebut ya. Kalau berbicara mutu tentu ada konsentrasi tertentu dari parameter tersebut yang harus dipenuhi sebelum air itu digunakan untuk berbagai keperluan. Air minum misalnya kita mengenal baku mutu air minum. Untuk air limbah misalnya untuk beberapa kegiatan industri kita juga mengenal baku mutu air limbah untuk kegiatan industri tersebut. Jadi mutu air itu terkait dengan keberadaan beberapa parameter kunci yang ditenggang keberadaannya di badan air tersebut ya, sehingga bisa digunakan untuk berbagai aktivitas manusia tanpa kemudian menyebabkan berbagai masalah bagi si manusia yang menggunakannya itu. Nah, itu mutu air. Jadi gimana pun caranya supaya tidak melebihi baku mutu ya Pak ya. Persis, ya. Jadi itu tuh di setiap sektor industri, misalkan air minum atau sanitasi itu berbeda ya Pak baku mutunya? Berbeda. Misalnya industri kelapa sawit ya, dia mengeluarkan air limbahnya. Nah, ketika dia membuang air limbahnya itu ke badan air permukaan atau ke lingkungan, dia harus mengolah air tersebut sesuai dengan baku mutu yang disyaratkan untuk kegiatan itu. Limbah pabrik karet misalnya juga seperti itu, dia harus mengolah air limbah yang dihasilkannya itu mencapai baku mutu yang disyaratkan bagi kegiatan si pabrik karet tersebut. Nah, begitu juga dengan sungai sebenarnya. Sungai itu sendiri juga harus ditetapkan baku mutunya ya. Karena itu terkait dengan acuan yang nanti dipegang oleh berbagai macam kegiatan yang mau membuang air limbahnya ke sungai tersebut atau badan air tersebut. Nah, itu kan kebijakan pemerintah. Tergantung kualifikasi sungainya ya. Jika sungainya itu melintasi beberapa kota atau kabupaten, maka itu tanggung jawab gubernur mengeluarkan baku mutu sungai tersebut. Ya. Kalau kemudian sungainya hanya mengaliri suatu kota atau kabupaten, yaitu tanggung jawab si kepala daerahnya, yaitu dalam hal ini bupati atau wali kota untuk mengeluarkan mutu air tersebut. Karena itu sangat penting sebagai acuan bagi berbagai kegiatan usaha untuk kemudian berusaha untuk mengolah air limbah yang akan mereka buang ke sungai tersebut gitu. Karena itu berdampak langsung dengan kesehatan masyarakat ya, karena ada sangat banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya atau menggantungkan kebutuhan airnya dari sungai tersebut. Ya, tentu kita sebagai penghasil limbah ya bertanggung jawab ya secara moral maupun teknis untuk mengolahnya itu ya.
Iya. Nah, tentang mutu air itu Prof, di Padang ini gimana sih Prof keadaan air di Padang maupun di sungai, dimanapun gitu Prof? Sayangnya, penelitian terkait dengan mutu air di Sumatera Barat, terutama di Padang ya, tadi tanya Padang ya. Iya, Nah, Padang. Padang itu sangat-sangat sedikit ya, hanya ada beberapa sungai yang sudah dilakukan penelitian untuk itu terkait dengan mutu sungai, mutu airnya ya. Terutama Sungai Batang Arau itu sudah ada Iya, time iya. series-nya ya, pengukuran untuk mutu airnya. Sehingga kita bisa melihat tren dinamika kualitas air sungai tersebut dalam rentang waktu tertentu. Ini sangat penting kita lakukan ya untuk sungai, karena ada beberapa unit pengolahan air minum di Padang ini yang menggunakan air permukaan itu atau sungai tersebut menjadi sebagai air bakunya. Nah, kalau kita berbicara air baku yang bisa digunakan untuk air minum, itu kan syaratnya cukup ketat ya. Iya. Kalau di peraturan pemerintah itu disebutkan untuk baku mutu air baku ya, yang bisa dijadikan sebagai sumber air baku untuk diolah menjadi air minum itu kelas 1. Nah, kelas 1 itu artinya ada beberapa parameter yang memang ditenggang keberatan itu dalam rentang konsentrasi yang sangat kecil gitu ya. Iya. Sangat kecil. Nah, kalau itu tidak dipenuhi, tentu saja kemudian akan berimbas kepada kinerja dari pengolahan si instalasi pengolahan air minum itu. Dalam hal ini Perumda Air Minum. Ya. Kalau dulu namanya PDAM ya. PDAM, Nah, ya. sekarang Perumda Air Minum namanya. Nah, itu. Artinya apa? Semakin buruk kualitas air sungai sebagai air bakunya itu, tentu akan semakin berat kerja dari instalasi pengolahan air minumnya. Iya, betul sekali. Nah, itu yang jadi masalahnya karena apa? Instalasi pengolahan itu kan tetap ya. Iya. Dia tidak bisa dikembangkan dan sebagainya kecuali dengan biaya yang cukup besar gitu ya. Nah, ketika dia bangun dulu, dia dibangun dengan kondisi sungai Batang Kuranji gitu ya, sungai ini yang sangat bagus kualitasnya. Nah, sekarang coba lihat. Ribuan orang, ratusan ribu orang kemudian membuang air sungainya, air limbahnya itu ke sungai Kuranji, Batang Kuranji, dan itu yang diambil untuk diolah menjadi air baku air minum. Itu kan dari sisi mutu air di Kota Padang menjadi suatu hal yang saya bilang ini kondisi kritis gitu ya. Kondisi kritis itu adalah ketika kemudian sumber air baik secara kuantitas dan kualitas berada pada kondisi yang sangat kritis sehingga pemanfaatannya itu menyebabkan imbas yang cukup buruk bagi masyarakat gitu. Nah, itu. Jadi ya warning sebenarnya untuk pemerintahan kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat ini ya, karena apa? Tidak ada satupun kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat ini yang mempunyai instalasi pengolahan air limbah terpusat. Semuanya adalah air limbah individual ya, ataupun pengolahan air limbah secara komunal. Ada beberapa melalui proyek Sanimas dan sebagainya. Tapi itu pun kinerjanya tidak cukup bagus. Yang jadi masalah adalah yang individual ini. Karena itu yang sebagian besar yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya, melalui pengolahannya melalui septic tank. Nah, kita bisa melakukan penelitian juga bagaimana kualitas septic tank kita, karena menurut peraturan SNI itu harus kedap air. Harus kedap air loh itu. Nah, coba lihat gitu, septic tank di rumah kita saja kedap air nggak itu? Tidak hanya itu saja, selain kedap air, septic tank itu harus dilengkapi ditambah dengan pengolahan lanjutan. Nah, ini yang belum pernah dilakukan. Kita hanya mengandalkan septic tank itu ya. Iya. Sementara setelah septic tank itu kan ada effluentnya ya, keluaran dari septic tank itu. Itu sebenarnya juga harus diolah menurut ini ya SNI ya, menurut peraturan ini ya pemerintah sendiri. Ini yang belum pernah ada. Gitu ya. Di Kota Padang. Setelah septic tank itu kemana? Paling ke drainase depan rumah kita kan? Iya betul. Nah, itu yang tidak boleh. Karena air limbah dimaksud itu adalah semua air limbah yang tidak hanya berasal dari buangan dari WC ya, tapi yang non WC. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah air limbah non WC kita itu kemana perginya? Yang dari kamar mandi itu. Dan yang dari masak itu, yang cuci piring, laundry dan lain sebagainya. Bukan cuci piring aja, cuci daging, ini kan berdarah-darah itu kemana perginya? Iya. Ke saluran drainase. Yang peruntukannya sebenarnya adalah untuk pengaliran air hujan, limpasan air hujan, bukan untuk mengalirkan air limbah. Nah, kemana perginya? Drainase lagi. Setelah drainase kemana? Sungai. Ke sungai. Iya. Dan diambil
oleh investasi pengolahan air minum itu. Nah, Iya, itu iya, yang benar. saya bilang itu sangat-sangat ini ya, saya bilang kritis untuk itu ya. Nah, implikasinya apa? Bukan implikasi ya. Konsekuensinya adalah penduduk ini sekarang semakin lama semakin banyak. Iya. Semakin lama semakin banyak artinya apa? Semakin banyak dan semakin berkurangnya pasokan air minum, jadi Itu tidak tuh, semakin banyak berarti kan semakin butuh air minum yang dalam kualitas yang sangat iya. kuantitas yang sangat banyak. Kuantitas yang sangat banyak dalam penggunaan air tentu saja kemudian jumlah air limbahnya juga semakin semakin banyak. Iya, Nah, benar. itu yang jadi perhatian kita ya. Maka penelitian-penelitian terkait dengan mutu air ini sangat-sangat penting untuk dilakukan ya. Cuma itu tadi ya, karena biayanya cukup besar ya, sangat Iya. besar ya, karena kita kan harus mengambil sampel itu di beberapa titik di sepanjang sungai itu ya, yang kemudian bisa merepresentasikan kondisi sungai sebenarnya gitu lah. Dan itu harus dilakukan perulangan untuk itu. Maka sangat sedikit kemudian yang mengambil topik ini karena biayanya cukup mahal untuk itu. Nah, tadi mengenai pemantauan mutu air, Prof. Ya. Nah, langkah apa saja nih yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemantauan ini, Prof? Kalau untuk melakukan pemantauan ya tentu saja terkait dengan tujuannya untuk apa. Tujuan pemantauan itu apa? Di beberapa tujuan pemantauan kualitas air itu ya. Terutama yang paling utama adalah memenuhi kesadaran kita ya untuk mematuhi peraturan yang ada gitu. Ketika sungai itu ditetapkan mutu airnya, artinya apa? Seluruh elemen masyarakat yang menggunakan air tentu menjadikan air limbah mereka itu harus diolah dulu ya, harus diolah dulu sebelum kemudian dibuang ke sungai itu. Nah, langkah ini sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh individu ya, harus dikelola oleh pemerintah daerah terutama ya, karena yang menjadi regulator atau yang menjadi eksekutor itu kan pemerintah daerah itu ya. Kalau kemudian masyarakatnya tidak diberitahu, tidak diberikan pengarahan dan sebagainya, tidak diberi pengetahuan untuk itu, bagaimana mereka mau melakukannya gitu. Ya, mungkin ada beberapa elemen masyarakat yang dengan kesadaran sendiri kemudian melakukan, terutama terkait dengan meningkatkan kapasitas dari septic tanknya, sehingga effluent yang keluar dari septiknya itu benar-benar sudah memenuhi baku mutu yang disyaratkan untuk air limbah domestik itu. Tapi kan kita tidak bisa berharap banyak untuk beberapa individual yang memang sadar lingkungan seperti itu. Nah, memang ada kesadaran kolektif untuk itu ya, tidak hanya untuk masyarakat saja, tapi dari pemerintah daerahnya dan tentu saja dari dunia usaha ya. Nah, mengenai kesadaran masyarakat ini, Prof. Jadi dari pernyataan Prof ini bisa dilihat ini lebih penting ya, Prof, dari modifikasi teknologi atau pengurangan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Justru kesadaran masyarakat ini lebih penting ya dari itu ya, Prof. Nah, kenapa sih alasan masyarakat ini masih belum aware nih, Prof, dalam pengelolaan limbah ini? Saya tidak tahu ya, bisa jadi karena ini kita sudah menganggap bahwa itu adalah satu hal yang lumrah, bahwa membuang air limbah itu ke depan rumah kita, asal ke depan, bukan halaman kita ya, ke saluran di depan rumah kita, asal kemudian airnya mengalir dan kemudian hilang dari pandangan kita, kita sudah melakukan pengelolaan air limbah kita. Tapi bagaimana dengan ketika air limbah itu mengalir dan kemudian mencemari lingkungan sekitar? Tidak hanya itu saja, juga mencemari diri kita sendiri. Iya, betul. Saya bilang seperti itu apa? Ketika air limbah itu mengalir ke saluran drainase kita, saya pasti yakin itu saluran drainase itu tidak kedap air. Pasti tidak kedap air. Jarak dari drainase kita ke sumur kita berapa? Itu jadi pertanyaan. Paling kalau rumah-rumah sekarang kan luas 100 meter persegi itu sudah rumah menengah itu ya. Sangat sulit untuk kemudian memperoleh rumah dengan luas tanah yang lebih besar dari itu. Ya, walaupun ada mungkin mahal itu ya. Nah, kita ambillah yang 100 meter persegi itu. Nah, jarak sumur kita ke drainase kita berapa? Sumur kita dengan septic tank kita berapa? Kalau kemudian kita menggunakan air sumur itu untuk konsumsi sehari-hari, artinya kita kan menggunakan air yang tercemar untuk itu. Untuk kebutuhan sehari-hari itu maksudnya bukan hanya untuk air minum ya. Untuk mandi, mencuci piring dan sebagainya itu kan pasti dari air sumur.
bukan dari air mineral ini kan, nggak mungkin kan, Bukan. nggak mungkin. Nah itu kesadaran pribadi yang maksud saya adalah seperti itu. Di Islam sendiri kan juga kita tidak boleh membuang mengotori air yang digunakan oleh banyak masyarakat penduduk. Rasulullah marah sekali itu gitu ya. Nah itu ada seorang badui yang kemudian maaf untuk buang air kecil ya langsung ke badan air, beliau marah sekali karena itu digunakan oleh masyarakat. Nah sekarang kita nih, darah dari cucian ayam kita, dari daging kita, bekas cucian rendang kita dan sebagainya masuk kemana? Ke sungai. Ada sangat banyak ribuan orang yang menggunakan sungai tersebut untuk keperluan sehari-hari gitu loh. Itu kesadaran itu yang kemudian menjadi, kita sebagian besar kan orang muslim ya, saya yakin itu orang muslim. Artinya kan kebersihan itu juga sebagian dari iman yang kita yakini itu. Nah, itu imannya kayak yang lain misalnya buang sampah dan sebagainya ya. Kalau kemudian Rasul juga melaknat orang yang mengambil duri di jalan itu adalah suatu kebaikan. Kebalikannya tentu membuang duri itu adalah sebuah kejahatan kan. Nah, kemudian kita ganti saja duri itu dengan sampah. Sama ya, Prof. Iya, sama dong. Merugikan masyarakat gitu. Nah, itu. Nah, bisa jadi kemudian doa-doa kita terkabul ya karena kelakuan tanpa sadar kita yang kemudian menzalimi orang. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Nah, itu bisa juga kita analogikan dengan air limbah gitu. Bahwa kita tidak sadar bahwa kelakuan kita dalam membuang air limbah itu kita bertindak zalim kepada orang yang menggunakan air itu untuk keperluan dia sehari-hari. Sangat banyak ya, kita lihat di Batang Kuranji, Sungai Kuranji itu ya, sore-sore duduk di UJBP itu ya. Ada saja. Iya, memandang ke arah sungai itu, ada saja masyarakat yang menggunakan itu mandi, mencuci pakaiannya, mencuci piringnya. Nah, coba lihat dari arah ke hulunya itu. Mulai dari Gunung Nago nih ya, kampus kita tercinta ini. Di bawah itu kan kualitasnya sangat bagus, bening sekali. Nah, dari sana itu ada berapa ribu kos yang ada. Nah, berapa ribu rumah dan sebagainya. Itu kemana air limbahnya? Ya ke sungai. Nah, kalau itu tidak dikelola, mulai dari kesadaran kita sendiri, tentu semakin lama kondisi atau mutu air sungai kita itu menjadi semakin buruk. Semakin buruk artinya ya kita tidak bisa mengeluarkan lagi sungai itu untuk digunakan sehari-hari. Masalahnya apa? 60% lebih dari masyarakat kita itu mengandalkan sumber airnya itu bukan dari air perpipaan. Dari sumur, dari sungai, atau ada mata air nggak di saya nggak tahu itu. Terutama dari sumur. Yang tindakan kita membuang air limbah itu menjadi penyebab, salah satunya mungkin menjadi penyebab berubahnya kualitas air tanah kita itu. Nah, itu. Nyambung dari sikap masyarakat tadi, Prof. Nah, bagaimana seharusnya masyarakat ini bersikap terhadap pengelolaan limbah ini, terkhusus domestic waste ya, Prof, yang banyak berseliweran gitu di badan-badan air di Padang ini. Gitu. Pertama itu kesadaran itu ya, kesadaran tentang pengetahuan kita terhadap air limbah yang kita hasilkan sendiri. Bahwa air limbah itu tidak hanya semata-mata air limbah dari WC. Semata-mata buang air kotor, buang air besar dan buang air kecil kita saja. Semua air yang setelah kita gunakan untuk berbagai macam aktivitas sehari-hari itu air limbah. Ya, yaitu tadi air yang dari kita mandi, mencuci pakaian, mencuci piring dan sebagainya. Dan itu sebenarnya harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air. Nah, secara individu tentu kita bisa melakukan hal itu di rumah dengan meningkatkan kapasitas septic tank kita. Kita lakukanlah kemudian kita periksa septic tank kita apakah memang sudah memenuhi kriteria SNI yang disarankan untuk itu, yaitu kedap air saja dulu. Nah, kedap air tentu saja kemudian menghindari kotoran kita itu mencemari air tanah dari intrusi yang dilakukan oleh septic tank kita itu. Setelah itu, kita ubahlah kemudian bahwa septic tank itu tidak hanya untuk menampung air dari WC, tapi untuk semua air limbah yang kita hasilkan. Semuanya itu mengalir ke septic tank. Nah, tentu untuk itu, selain kita meningkatkan kualitas dari septic tanknya sendiri, yang kedap air tersebut, kita juga harus melengkapinya dengan
instalasi pengolahan tambahan tuh itu. Ini yang cukup berat. Karena kita kan terbatas dengan kualitas apa namanya tadi luas tanah dan sebagainya ya. Nah, tapi ini bisa diantisipasi dengan cara IPAL komunal. Satu RT atau mungkin satu RW atau mungkin satu kelurahan mengalirkan air dari septic tanknya itu menuju ke instalasi pengolahan itu sebelum masuk ke sungai. Nah, itu salah satu cara ya saya pikir. Kenapa? Karena sebagian besar kita menggunakan sarana itu, septic tank itu. Di Padang belum ada satupun instalasi pengolahan terpusat. Di Pekanbaru sudah ada, lagi dibangun. Di Medan sudah ada. Di Lampung sudah ada sebagian. Palembang juga. Kita belum ada. Kita belum ada untuk itu. Maka kalau saya lihat memang paling besar kemungkinan untuk mengelola air limbah itu dari partisipasi masyarakat. Tapi itu pun juga harus ditunjang atau dilandasi oleh berbagai macam peraturan terkait yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kita. Support ya. Iya. Sekarang coba lihat itu. Ketika kemudian ada pengembang yang membuat rumah ya, perumahan dan sebagainya, dan kemudian harus menyediakan septic tank itu, siapa yang mengawasi? Nah, kalau sekarang masih ini ya, sekarang itu ada peraturan PP 20, saya lupa. PP 22 tahun 2021 ya, terkait dengan pengelolaan lingkungan ya. Nah, itu mewajibkan setiap usaha dan kegiatan untuk melengkapi kegiatannya itu dengan instalasi pengolahan air limbah jika kemudian kegiatannya itu berpotensi menimbulkan air limbah. Misalnya perumahan itu. Perumahan, selain dia membuat septic tank itu, mereka juga harus melengkapinya dengan instalasi pengolahan air limbah di kawasannya itu. Nah, itu wajib. Sebelum kemudian izin operasionalnya itu dikeluarkan oleh dinas terkait dalam ini dinas lingkungan hidup. Nah, itu ya. Tapi bagaimana dengan yang perumahan-perumahan yang sudah terbangun sebelumnya? Nah, itu kan menjadi tanggung jawab kita juga itu. Sekali lagi, tentu kita sangat concern dengan ini karena itu kebutuhan sehari-hari, itu kebutuhan pokok itu, air itu. Kebutuhan pokok. Jadi kalau itu tidak kita kelola ya tunggulah kemudian bencana yang akan terjadi, dan itu termasuk bencana. Perubahan kualitas air ya dengan kondisi kritis ini itu bencana, dan tidak banyak orang yang sadar bahwa itu merupakan bencana gitu. Jadi untuk terwujudnya pengelolaan air limbah yang baik ini butuh kerjasama lintas sektor ya Bapak ya? Persis, semua stakeholder yang terlibat dalam pemanfaatan, pengelolaan air itu sebenarnya harus bertanggung jawab untuk itu ya. Terlebih kepada masyarakat sebagai pelaku utama ya Persis, Bapak ya? persis. Kenapa kemudian kita harus marah kepada industri ya yang mengeluarkan air limbahnya itu, tapi ke masyarakat yang sangat banyak itu kita cuek saja. Iya benar. Ya itu sebenarnya intinya ya. Pada menyalahkan pemerintah terlebih dahulu, berkaca dengan kebiasaan pada diri sendiri. Ya, tapi di sisi pemerintah juga kan harus dinikan dengan regulasi yang mendukung untuk itu ya, mendukung untuk itu. Terutama untuk ya. Jadi Padang ini misalnya ya, kalau di infrastruktur lingkungan gitu, kita acuannya adalah peraturan atau kebijakan dari Kementerian PUPR. Salah satu yang paling krusial itu apa? Ada peraturan Kementerian PUPR tahun 2017 yang menyebutkan bahwa tentang pengelolaan air limbah domestik ya. Itu pemerintah kota dan kabupaten harus menyediakan saluran air limbah yang terpisah dari saluran drainase. Diberi tengah waktu untuk kota besar itu 5 tahun. Kota kecil itu 10 tahun. 2017, kalau 5 tahun udah ada berapa tuh? 2022. Ada nggak kita merencanakan, minimal merencanakan dulu lah, saluran air limbah yang terpisah dari saluran drainase? Karena itu fungsinya beda, itu peruntukannya beda. Tidak ada. Kalau lanjut lagi, ada nggak kemudian di pembahasan ini ya, rencana anggaran belanja ya pemerintah daerah yang dibahas bersama dengan DPRD, ada nggak lokasi untuk itu? Ya, artinya apa? Semua terlibat, termasuk juga wakil kita itu. Pengetahuan mereka terhadap pengelolaan air limbah kan juga harus
di apa ya, di apa namanya ya, ditingkatkan itu. Sehingga ketika pembahasan anggaran, ada kemudian anggaran dialokasikan untuk pengelolaan air limbah ini. Ada anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan limbah padat atau sampah. Ada alokasi anggaran yang digunakan untuk peningkatan akses untuk air minum. Kan itu. Jadi kita butuh collective action ya, Persis. Bapak ya, dari masyarakatnya juga, dari pemerintahnya juga. Bahkan untuk mewujudkan ini sebenarnya butuh waktu yang lama ya, Bapak ya. Tergantung, bisa lama bisa sebentar ya, tergantung kemudian kemauan dari berbagai pihak untuk itu. Benar sekali. Oke, Bapak, mengenai penelitian Bapak ini, ada rencana pengembangan selanjutnya nih, Pak? Oh iya, kalau dulu kan untuk ini ya, untuk Sungai Batang Arau. Nah, sekarang sudah dirancang untuk Batang Kuranji. Karena sekali lagi, Batang Kuranji merupakan salah satu sungai utama di Padang ini yang digunakan untuk berbagai macam aktivitas ya masyarakat, terutama untuk sumber air baku air minum. Salah satu air baku air minum yang digunakan oleh perumda kita itu adalah Kuranji ya? Batang Kuranji. Selain dari IPA Palukahan itu ya? Iya, IPA Palukahan. Iya, sangat banyak. PDAM Perumda Kota Padang kan sangat banyak ya sumber air bakunya ya. Sangat banyak sistem penyediaan air minumnya. Tapi yang terbesar dan utama itu salah satunya adalah Kuranji itu. Instalasinya di Gunung Pangilun. Iya, nah, itu. Nah, itu di mana diambilnya coba? Airnya di Nanggalo. Daerah Nanggalo, bayangkan saja itu. Daerah Siteba sana. Iya. Artinya apa? Artinya apa? Dari Nanggalo tuh ke hulu, daerah hulu ya, ada berapa banyak aktivitas masyarakat di sana. Banyak sekali. Padat sekali ya, Bapak ya. Kemana ini? Sementara instalasi pengolahan kita itu tidak berkembang. Instalasi pengolahan air minum tidak berkembang. Artinya mutu sungai kita itu benar-benar harus dijaga agar salah satu fungsi utamanya itu sebagai air baku air minum bisa terjaga atau berlanjut gitu. Ini masalah keberlanjutan itu ya. Nah itu. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan kalau disetujui tentunya ya dananya. Amin. Karena bisa kita lakukan penelitian di Sungai Batang Kuranji ini. Karena kita mau melihat tren perubahan kualitas itu mulai dari hulu sampai ke titik-titik tertentu ya, sehingga kita bisa melakukan pengelolaan untuk daerah di sekitar sungai tersebut yang membuang air limbahnya ke sungai itu, sehingga mungkin bisa jadi solusinya adalah membuat instalasi pengolahan komunal di sekitar sungai itu dan sebagainya sebelum masuk ke badan sungai kita itu. Tahapan pemantauan mutu air sendiri ya tentu saja mulai dari penetapan lokasi sampling ya. Penetapan lokasi sampling tentu kita pilih sesuai dengan tujuan penelitian kita itu sendiri. Setelah menetapkan lokasi sampling ya, langkah selanjutnya tentu saja merencanakan waktu sampling. Nah, waktu sampling juga harus memenuhi kriteria dari ini ya, peraturan ya. Ada perulangan yang harus kita lakukan itu untuk menghasilkan data yang konsisten. Nah, setelah penetapan waktu ya samplingnya sendiri, kegiatan samplingnya sendiri. Kegiatan sampling, kita mengambil sampel dari beberapa titik, ya. Kemudian dilakukan perulangan untuk beberapa waktu, sehingga akan terlihat nanti dinamika spasialnya dan dinamika temporalnya untuk itu. Nah, setelah diambil sampelnya, tentu selanjutnya adalah analisis di laboratorium. Nah, analisis di laboratorium menggunakan berbagai macam instrumen untuk menganalisis parameter-parameter yang terkandung pada sampel kita itu. Ada analisis fisik, analisis kimia, analisis biologi untuk itu. Ada sangat banyak parameter yang harus kita uji terkait dengan terutama keberadaan dari parameter-parameter spesifik ya di badan air tersebut. Misalnya keberadaan logam berat ya, senyawa organik dan termasuk pestisida dan sebagainya. Nah, itu sangat penting gitu. Nah, setelah itu ya tentu analisis data. Data yang kita kumpulkan itu kita analisis sesuai juga dengan analisis data di lingkungan. Ya, di penampang sungai itu juga kita harus mencatat gitu ya, analisis lingkungannya, karakteristik lingkungannya maaf. Nah, setelah punya data dan sebagainya, lanjutannya tentu saja kemudian menganalisis data itu lebih lanjut dengan berbagai macam metode ya, terutama tentu saja metode statistik untuk itu ya. Dan terakhir sebagai seorang peneliti ya tentu kewajiban kita adalah
melaporkan ya atau mengumumkan informasi yang kita peroleh terkait dengan penelitian kita ini ke masyarakat. Diseminasi data. Ya, bisa jadi dalam bentuk kegiatan seminar, dalam bentuk workshop, dalam bentuk artikel ilmiah di jurnal tertentu dan sebagainya. Itu bentuk pertanggungjawaban kita ke masyarakat itu. Atau lebih lagi adalah ke penyandang dana kita itu pemerintah itu. Oke. Yang terakhir nih Pak, tentang semua hal yang kita bicarakan hari ini gitu. Statement terakhir dari Bapak nih untuk supaya masyarakat dan semua sektor ini bisa menjaga kualitas air di kota ini. Peningkatan kesadaran kolektif mungkin ya, karena semakin semua orang bertanggung jawab terhadap limbah yang dia keluarkan. Artinya kita secara langsung juga terlibat dalam berubahnya lingkungan kita ini. Ya. Nah, tentu dari sisi ini kita bisa melihat bahwa bagaimana kita memperlakukan air limbah yang kita hasilkan itu tergantung kemudian kebijakan kita dalam mengelola air limbah tersebut itu akan menentukan nanti kualitas dari mutu sungai kita. Dampaknya jangka panjang itu. Karena apa? Itu kan imbasnya ke kita lagi, efeknya ke kita lagi gitu loh. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai gitu ya. Pepatahnya seperti itu. Apa yang kita buang ke lingkungan itu yang kita konsumsi nantinya gitu loh. Nah, itu kan sebenarnya kan siklus itu. Untuk air itu kan siklus. Nah, kalau kemudian dalam salah satu siklus itu kemudian kita ganggu, maka secara keseluruhan siklus itu juga akan terganggu. Putus ya, bukan mungkin tidak putus tapi terganggu gitu ya. Ya misalnya itu tadi untuk yang saya contohkan dengan instalasi pengolahan air minum kita itu. Ya, air minum kita itu dia sudah ditetapkan dia harus mengambil sumber air bakunya itu dengan kualitas tertentu. Nah, ketika kualitas air baku itu kita pengaruhi, kita rubah, tentu ubahnya dengan ke arah yang lebih buruk gitu ya. Tentu akan berdampak kalau pada sekian puluh ribu orang yang mengkonsumsi air tersebut. Benar. Nah, itu dan usaha untuk mengolah air tersebut menjadi air yang layak minum itu juga semakin lama semakin mahal. Nah, itu kan dibebankan ke masyarakat lagi untuk itu. Nah, terutama pelanggan air minumnya itu ya. Nah, itu tadi perlakuan kita terhadap lingkungan akan imbas lagi ke kita gitu. Jadi kesadaran kolektif kita terkait dengan pengelolaan air limbah ini sangat-sangat penting. Jadi peribahasa dari kita untuk kita itu benar itu. Ya, Bapak ya. Oke, Bapak terima kasih opportunity bisa berbincang dengan Bapak Denny Hellard. Sangat banyak ilmu yang bisa kita tarik dari perbincangan ini. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya dan sampai jumpa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.